akan melakukan praktik coaching. Saya Claudia Citra sebagai coachee. Saya Nikma Oktaviani sebagai coach. Dan saya Debbie Widya Gusti Rahmi sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam Bu Debbie. Oh iya, gini Bu Nikma hari ini mau melakukan coaching. Iya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Claudia. Oh Bu Claudia. Iya. Oke, kalau saya boleh tahu, nanti Bu Nikma ini rubrik penilaian yang digunakan itu untuk percapaian coachingnya yang gimana? Iya, untuk rubrik penilaian ya Bu. Ya, di sini saya akan menggunakan penilaian dari individu, kemudian menggunakan alur tirta Bu di sini, yang dimana di situ ada tujuan, kemudian ada identifikasi, dan ada rencana aksi, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Jadi Ya. itu rubrik penilaian yang akan digunakan oleh Bu Nikma. Di sini kompetensi coaching apa yang mau dikembangkan oleh Ibu? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu gini Bu, saya ingin menggunakan kompetensi yang hadir sepenuhnya. Kemudian saya akan mengembangkan kompetensi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, berarti Ya. nanti Bu Nikma akan hadir penuh saat melakukan coaching dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Iya. yang berbobot kepada Bu Claudia. Oke, Betul siap. sekali. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa? Ya, indikatornya sih saya ingin si coachee itu dapat menggali ide yang ada pada dirinya, kemudian disampaikan di sini pada praktek coaching. Oke, baik. Berarti itu ya yang akan nanti Bu Nikma lakukan. Oke, terima kasih Bu Nikma. Boleh dilakukan praktik coachingnya. Oke Bu, siap. Silakan dipanggil ibunya ya, Bu. Selamat siang Bu Claudia. Selamat siang Bu Nikma. Iya, gimana kabarnya? Kayaknya kok murung banget hari ini. Baik Bu, saya emang murung Bu, ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Oh gitu, boleh kita ngobrol di sini dong ya? Boleh Bu, silakan duduk. Oke, hari ini kayaknya saya ngajak Bu Claudia ngobrol ini. Kira-kira Bu Claudia mau menyampaikan apa? Iya Bu, jadi saya itu sudah beberapa hari ini saya melihat anak-anak tuh kalau di kelas kurang bersemangat untuk pelajaran saya gitu. Jadi membawa saya juga jadi bingung gitu. Ada apa sama pelajaran Gitu saya? ya Bu ya. Jadi hari ini saya ingin mengajak ngobrol Bu Claudia. Kira-kira Bu Claudia keberatan nggak? Justru itu Bu, saya ingin punya teman berbagi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oke, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini itu bermanfaat ya Bu Claudia ya. Nah itu yang saya harapkan Bu. Oke. Akhir ini memang saya perhatikan Bu Claudia ini kayak nggak bersemangat gitu ya, sering murung. Ada apa loh Bu yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Sebelumnya terima kasih loh Bu Nikma udah memperhatikan saya, perhatian sama Iya. saya, perubahan saya. Terus jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, yang selama ini saya belum mendapatkan solusinya. Oke, lalu yang menjadi tujuan akhir nanti nih di obrolan kita yang paling akhir itu apa? Saya masih bingung nih Bu, kenapa akhir-akhir ini setiap saya masuk kelas anak-anak tuh kurang bersemangat dengan pembelajaran saya. Oh gitu. Bisa nggak mungkin Bu Claudia ceritakan kepada saya yang dirasa Bu Claudia saat ini itu apa? Saya kalau masuk ke kelas merasakan anak-anak tuh kurang bersemangat, vibes-nya itu mereka kayak tidak menginginkan kehadiran saya untuk belajar. Mereka kurang bersemangat pembelajaran saya. Oke, jadi Bu Claudia itu di sini anak-anaknya nggak bersemangat gitu ya Bu Iya. ya. Kemudian maksudnya maksud dari maksudnya murid Bu Claudia itu menjadi tidak belajar atau gimana loh Bu? Gimana? Enggak juga Bu, jadi ada kalanya mereka belajar, tapi ada kalanya juga mereka lebih banyak untuk bermain-main pelajaran saya gitu Bu. Oke, berarti kalau boleh saya tahu lagi nih Bu ya, sekarang Bu Claudia bisa nggak menjelaskan proses pembelajaran Ibu saat di kelas?
Pembelajaran saya prosesnya seperti biasa Bu. Pertama saya datang, terus berdoa, memberikan persepsi, selanjutnya ice breaking dan baru menjelaskan materi. Setelah itu baru refleksi dari pembelajaran materi yang telah disampaikan. Kalau menurut Bu Claudia sendiri, ada nggak itu yang salah dari pembelajaran yang disampaikan di kelas? Mungkin ya Bu, menurut saya sih penyampaian materi yang saya lakukan di kelas yang membuat murid-murid tuh monoton, kurang bersemangat jadinya. Oh begitu. Kalau saya pengen tahu lagi nih Bu, selama ini Bu Claudia sudah melakukan membuat murid itu bersemangat ya? Ya. Nah, apa aja itu Bu kiranya? Dalam penyampaian materi saya sudah mengajak bermain, terus memberikan video pembelajaran, baik itu secara video yang nyata maupun melihat dari lingkungan sekitar. Oh gitu. Ibu ini ngerasa kalau setiap ibu ngajar seperti ini atau tidak? Tidak juga Bu, hanya beberapa di materi tertentu yang menurut mereka kayaknya sulit untuk diterima. Kalau boleh saya simpulkan sih Bu ya, pembelajaran Bu Claudia ini sudah baik loh. Namun ya memang ada pelajaran tertentu yang membuat anak murid ibu itu kurang bersemangat, ya enggak? Iya Bu, jadi hanya beberapa sih yang mereka kurang bersemangat, enggak secara keseluruhan. Berarti sekarang Bu Claudia sudah tahu tuh yang menyebabkan turunnya semangat Bu Claudia saat masih Itu masih solusi. Hah? enggak. Baiklah, berarti sekarang Bu Claudia itu sudah tahu tuh permasalahan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Claudia ketika di kelas. Lalu masih ada nggak Bu kendala yang lain yang masih Ibu rasa masih nggak enak? Nggak ada sih Bu, cuman ya itu yang membuat saya kurang semangat tuh kalau saya masuk kelas anak-anaknya nggak semangat pelajaran saya. Oke, kemudian nanti rencana ke depan yang akan Bu Claudia ingin perbaiki itu apa? Ya dari diskusi kita ini Bu, saya punya pemikiran untuk perbaikan. Dari yang pertama, saya memperbaiki pembelajaran dari saya sendiri. Dari kondisi perasaan saya, kalau saya semangat sebelum masuk kelas otomatis membawa semangat untuk anak-anak. Yang kedua, menyampaikan materi secara yang lebih kreatif lagi. Dan yang ketiga, mungkin saya mau berdiskusi dengan Bu Adip, karena Bu Adip sepertinya orang yang ceria. Oh iya. Terus kemudian ada hal lain nggak yang Bu Claudia ingin terapkan saat di kelas atau di pembelajaran Bu Claudia? Nggak ada sih, cuma yang tadi yang sudah saya sampaikan, mengatur suasana hati saya dulu, terus materi dengan berdiskusi dengan Bu Adip. Tadi jadi yang bisa membantu Bu Claudia itu Bu Adip ya? Iya. Kemudian dari hasil diskusi kita hari ini nih Bu, Bu Claudia ada komitmen yang memang harus diterapkan atau akan diterapkan agar Bu Claudia ini tetap semangat dalam mengajar yang bisa berdampak pada murid. Komitmen saya dari diri saya sendiri, yaitu untuk semangat menjalani pengajaran saya sebelum masuk kelas agar anak-anak juga semangat. Oke, wah bagus sekali nih semangatnya Bu Claudia, dimulai dari diri sendiri kemudian diterapkan kepada anak-anak. Pasti bisa ya Bu, semangat ya nanti saat di kelas. Semangat juga buat Bu Nikma. Terima kasih loh Bu, saya sudah menceritakan seluruhnya ke Ibu masalah saya menjadi lega. Jadi sekarang udah punya solusi untuk solusi, diterapkan. Gitu aja Bu ya. Iya Bu, terima kasih loh Bu sebelumnya. Iya, sama-sama loh Bu. Tadi Bu Nikma sudah selesai melakukan praktik coaching dengan Bu Claudia. Iya Bu, sudah. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa nih yang sudah dilakukan saat praktik coaching tadi yang menjadi indikatornya? Iya, saya tadi sudah menerapkan ya Bu ya, alur coaching dengan alur Tirta, di mana di situ ada tujuan. Saya menanyakan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi dari permasalahannya Bu Claudia, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Claudia, dan kemudian tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Claudia sendiri. Oke, berarti itu yang sudah dilakukan tadi ya. Dari permasalahan yang tadi dihadapi oleh Bu Claudia, berarti Bu Claudia sudah menemukan solusinya ya atas permasalahannya.
Kemudian kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Nikmah dengan Bu Claudia tadi sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang diinginkan dan dikembangkan oleh si coach sendiri, yaitu Bu Nikmah ya. Iya, Bu. Oke, siap. Nih, tadi sudah melakukan, udah menyampaikan bahwa ini yang ingin dituju. Kemudian apa nih? Ada kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan oleh Bu Nikmah? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya ya Bu ya, saya akan lebih mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot dan memang hadir sepenuhnya dalam coaching Bu. Oke, siap. Berarti aja. itu ya yang Iya. kompetensi yang ingin dikembangkan kembali ya Bu Nikmah ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nikmah untuk praktik coaching kita hari ini. Semoga nanti kedepannya apa yang diharapkan oleh Bu Nikmah itu bisa tercapai ya. Iya. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktik coaching. Saya Nikmah Oktaviani sebagai coachee. Saya Claudia Citra sebagai coach. Saya Pradipta Anggani sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Claudia. Selamat siang Bu Adi. Oke, gimana kabarnya Bu Clau? Baik Bu, Ibu Adi sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Claudia. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Sudah mempersiapkan? Sudah Bu? Sudah. Siap. Oke, baik. Jadi hari ini siapa yang menjadi coaching? Praktik coaching kali ini coachnya saya dan coachingnya Bu Nikmah Bu. Baik, dalam melaksanakan praktik coaching ini, apa yang menjadi rubrik penilaian dari percakapan coaching saat ini? Saya melakukan dengan indikator TIRTA Bu, dan di mana indikator TIRTA itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, dalam melakukan praktik coaching ini, kompetensi apakah yang ingin Ibu capai? Memberikan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan untuk mendengarkan coaching dalam mengungkapkan permasalahan. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang akan Ibu spesifikkan? Yang lebih saya spesifikkan adalah bagaimana caranya agar coaching itu dapat menggali solusi dari dia sendiri. Oke, kemudian apa indikator yang menjadi ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Fokus terhadap tujuannya dari model kita tadi. Oke, baiklah, kita mulai saja ya Bu. Praktek Iya, Bu. coachingnya silakan dipersiapkan temannya. Iya Bu, saya panggil Bu Nikmah dulu Bu. Selamat siang Bu Claudia. Selamat siang Bu Bu Nikmah. Claudia lagi apain? Ini sedang membuat jurnal harian kelas. Ada apa Bu? Bu Claudia sibuk nggak? Kalau saya ganggu waktu Ibu sebentar, boleh? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Claudia. Boleh, nggak apa-apa Bu. Ini udah mau selesai juga. Ayo Bu, silahkan kita ngobrol santai aja. Oke, terima kasih loh Bu. Maaf kalau saya mengganggu waktu Bu Claudia. Sama-sama, nggak apa-apa Bu. Kira-kira apa nih Bu yang mau diobrolin? Kayaknya kelihatannya serius banget Bu Nikmah. Iya Bu, gini loh Bu. Akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan dan kegalauan. Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Baiklah Bu Nikmah, semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Oke. Coba Bu Nikmah ceritakan apa yang menjadi keresahan dan kegalauan Bu Nikmah. Gini loh Bu Claudia, kemarin itu kan saya dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan saya kinerja akhir-akhir ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Nikmah sampai Ibu ditegur Pak Kepala Sekolah? Ketidakdisiplinan kerja saya, bahwasanya saya itu tidak hadir tepat waktu saat jam pelajaran gitu loh Bu. Jadi saya itu terlambat, sering datang terlambatnya. Kalau misalkan saya terlambat juga tuh sebenarnya saya mengirimkan pesan pribadi untuk ke Bapak gitu loh Bu. Lalu apa yang menjadi keresahan dan kegalauan Bu Nikmah? Iya Bu Claudia, ini bener loh. Memang sih saya merasa saya kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya itu nggak enak hati ketika kemarin saat dipanggil sama Pak Kepala Sekolah.
saya itu kayak nggak terima gitu loh Bu dengan apa yang saya lakukan, karena memang saya itu punya alasan tentang ketidakdisiplinan saya. Oh gitu. Jadi menurut Bu Nikmah sendiri bagaimana dengan sikap ibu? Apakah benar atau tidak dari sikap ibu tersebut? Ya seharusnya sih saya menerima ya Bu, dan saya itu harus sadar bahwa yang saya lakukan ini memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi sampai ya kayak gitu Bu. Jadi mengganjal perasaan saya di sini, di hati saya. Nah kemudian sekarang nih saya itu bingung yang saya harus lakukan selanjutnya itu apa. Saya merasa tidak enak dengan Bapak gitu loh, dengan hal yang kemarin saya lakukan. Sekarang apa yang ibu akan lakukan untuk ibu tuh biar nggak resah dan galau lagi? Sepertinya saya itu akan menemui Bapak Kepala Sekolah Bu untuk meminta maaf ya, supaya tidak ada kecanggungan antara saya dan Bapak Kepala Sekolah. Begitu Bu kayaknya. Itu udah benar Bu, ibu meminta maaf biar nggak canggung. Tapi langkah selanjutnya agar ibu memperbaiki ketidakdisiplinan ibu seperti apa? Nah ini Bu yang jadi dan menambah pikiran saya, bagaimana ya supaya saya ini bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Kira-kira ibu punya nggak kekuatan atau alasan yang kuat agar ketidakdisiplinan ibu itu bisa berkurang gitu? Sebenarnya ya saya itu udah terbiasa Bu bangun pagi, kemudian ya saya juga ada sih saudara yang memang anaknya juga kebetulan sekolah di tempat yang sama gitu. Jadi dia juga nganter dan menjemput anaknya dia juga gitu loh Bu. Oh itu udah bagus Bu. Baik untuk mengurangi dari ketidakdisiplinan ibu. Jadi silahkan kiranya ibu menerapkannya saja. Alhamdulillah. Jadi seperti itu aja ya Bu ya. Iya, Mungkin Bu. saudara saya nanti yang mengantar dan menjemputnya supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah dan tidak ditegur lagi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ibu, dari pembicaraan kita kali ini gimana perasaan ibu sekarang? Sudah lega kah atau gimana? Alhamdulillah Bu, saya ini sudah agak lega nih, sudah tidak galau lagi, dan mudah-mudahan ini nanti jadi kekuatan saya untuk tetap datang lebih awal. Syukur ibu udah nggak galau, udah nggak resah lagi. Lalu apa yang menjadi keyakinan dan kekuatan ibu untuk menerapkan tadi dari solusi ibu? Iya Bu, tentang permasalahan yang saya hadapi tadi, ketidakdisiplinan saya akan mengutarakan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Sekolah agar hubungan saya itu tetap baik-baik saja, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan tetap berusaha datang lebih awal. Namun sebelum itu saya bicara dulu sama saudara saya tentang yang tadi ya Bu ya, tentang anak saya titipkan ke beliau, bisa atau tidaknya. Nah itu dia yang bagus Bu. Jadi dari solusi yang ibu dapat, semoga dengan perasaan yang tadi, keresahan tadi sudah hilang, udah gak galau, ibu dapat bekerja dengan nyaman, dengan bahagia, dan tidak terlambat lagi gitu Bu. Iya, amin. Terima kasih Bu Claudia untuk waktunya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ya bisa menjadi kekuatan saya ya Bu ya. Makasih sudah menjadi pendengar. Semoga saya kedepannya bisa mengambil langkah yang tepat dan bisa memberikan teladan yang baik untuk diri saya sendiri atau murid saya kedepannya Bu. Amin. Sama-sama Bu, semangat untuk hari menjalani ini. Makasih ya Bu ya. Saya pamit izin dulu, undur diri dulu. Iya Bu. Baik Bu Claudia tadi sudah melakukan praktik coaching ya. Iya, Bu Adi. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Claudia? Saya sudah melaksanakan indikator sesuai dengan model Beta Bu. Oke, jadi tadi itu hasil dari observasi yang bisa saya lihat dari praktek coaching tersebut. Jadi coach ini sudah mampu menemukan ya Bu ya, menemukan atau mendapatkan ide-ide untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dari permasalahan tersebut
coachingnya, yaitu Bu Nikmah ya, sudah sesuai dengan alur Tirta tersebut. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Bu Claudia? Saya akan mengembangkan kompetensi dengan pertanyaan yang berbobot dan coaching mampu bertanggung jawab atas solusi yang ada pada masalah si coaching. Oke, baik Bu, sudah selesai ya kita tata praktik coaching ini. Mudah-mudahan Ibu bisa meningkatkan kembali kompetensi coaching ini untuk secara berkelanjutan ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Adi, terima kasih juga atas waktu Bu Adi setelah di sini. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami akan melakukan proses coaching Saya Nikma Oktaviani sebagai coach. dan saya Dia Gayatri sebagai coach. Saya Claudia Citra sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Gea. Selamat siang Bu Claudia. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Claudia gimana kabarnya? Baik juga. Ya. Baik Bu Gea, hari ini Bu Gea akan melakukan praktik coaching ya Bu? Benar Bu. Dengan siapa Bu praktiknya? Untuk hari ini saya sudah buat janji dengan coach saya yaitu Bu Nikma. Oh, dengan Bu Nikma. Iya. Jadi untuk praktik coaching hari ini yang Ibu persiapkan gimana nih Bu tentang rubrik penilaian percakapan coachingnya? Kira-kira Ibu menggunakan apa? Ya, untuk coaching hari ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian dengan alur Tirta Bu, di mana alur Tirta ini terdiri atas tujuan coaching itu sendiri, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Oh, jadi Ibu menggunakan model alur Tirta. Iya. Nah, selama proses coaching yang akan Ibu lakukan, metode atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach itu sendiri bisa menggali sendiri solusinya, kemudian hadir penuh, dan yang terakhir mendengarkan coach dalam permasalahan. Dari kompetensi yang Ibu kembangkan itu ada banyak tuh. Jadi Iya. menurut Bu Gea sendiri, kompetensi yang telah Ibu sebutkan apa yang menjadi fokus utama Ibu? Fokus utama saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Oh, gitu. Jadi dari yang Ibu sampaikan, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya akan fokus terhadap tujuan, yaitu menemukan solusi dari permasalahan coach itu sendiri. Tetapi saya hanya memberikan pertanyaan yang berbobot, coach itu sendiri yang akan menemukan solusinya. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Iya. Bu Nikma. Silahkan dimulai lakukan coachingnya Bu ya. Silahkan dipanggil Bu Nikma. Jadi, terima kasih Bu Claudia. Assalamualaikum Bu Gea. Waalaikumsalam Bu Nikma. Bu Gea sedang apa? Saya sedang menulis jurnal kelas. Bagaimana Bu Nikma? Bu Ada yang dibicarakan? Bu Gea sibuk nggak? Enggak, sudah mau selesai kok Bu. Saya boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan sama Bu Gea. Iya, silakan Bu, apa yang ingin dibicarakan? Terima kasih loh Bu waktunya ya, udah memberikan kesempatan saya untuk berbicara ya 4 mata ya Bu ya. Gini loh Bu, saya minta maaf mengganggu karena memang saya ini ada permasalahan yang memang benar-benar agak mengganggu pikiran saya. Oh, tidak apa-apa Bu Nikma, silakan dibicarakan saja. Iya Bu, gini loh Bu, akhir-akhir ini kan saya itu memang benar-benar dilanda masalah galau dan resah ya Bu, yang mengganggu pikiran. Saya ini ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami saat ini. Oh, begitu Bu Nikma. Baik, semoga di pertemuan ini kita bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Saya lihat Bu Nikma
dari raut wajahnya terlihat sedikit galau. Ini ada masalah apa Bu Nikmah? Mungkin kita bisa temukan solusinya, dibicarakan. Silakan Bu. Iya Bu, begini loh Bu. Kemarin itu kan saya dipanggil dan ditegur sama Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya akhir-akhir ini Bu. Ketidakdisiplinan seperti apa Bu yang Bu Nikmah lakukan sampai harus ditegur oleh kepala sekolah? Gini loh Bu, jadi kemarin itu saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Jadi beliau tuh ya pertama itu menanyakan kabar saya, kemudian dia itu menanyakan tugas pokok seorang guru itu seperti apa, kemudian dia itu menanyakan menegur saya Bu atas keterlambatan yang sering saya lakukan akhir-akhir ini. Padahal kalau memang saya terlambat, saya itu mengirimkan pesan pribadi ke Bapak. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat Bu Mima itu sering datang terlambat? Ini loh Bu, saya itu kan datang terlambat ya bukan karena tanpa alasan ya Bu ya. Anak saya itu sudah mulai masuk STK Bu, jadi saya itu setiap pagi ya harus menyiapkan keperluan dia saat belum berangkat, dan kemudian saya mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu, begitu loh Bu. Oh begitu. Kalau begitu masalahnya, menurut Bu Nikmah nih, Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan tidak? Ya sih Bu, saya menyadari bahwa saya itu memang hampir setiap hari saya tidak hadir tepat waktu ya Bu ke sekolah ya. Saya datang terlambat ya bukan sekali dua kali, memang hampir setiap hari saya datangnya terlambat. Oh begitu, memang benar Bu. Mungkin kalau datangnya hanya 1 atau 2 kali yang terlambat itu mungkin masih bisa dimaklumi ya Bu ya. Tetapi kalau sudah setiap hari ya sangat wajar kalau kepala sekolah sampai akhirnya memanggil Bu Nikmah untuk menjelaskan masalah tersebut. Iya. Sekarang nih yang menjadi keresahan Bu Nikmah apa? Jadi gini loh Bu, kemarin itu saat beliau memanggil saya ke ruangannya ya, ketika Bapak ngomong itu saya itu ngerasa saya nggak enak hati Bu, karena beliau menegur saya itu kayak nggak terima. Kok Bapak menegur saya, padahal saya juga sudah mengirimkan pesan sebelumnya kepada Bapak. Oh jadi yang membuat Bu Nikmah merasa galau itu karena teguran oleh kepala sekolah yang mungkin Bu Nikmah ambil hati ya. Iya. Jadi kalau menurut Bu Nikmah nih, bagaimana dengan sikap Ibu menyikapi dari teguran dari kepala sekolah itu sendiri? Ya seharusnya saya sebagai bawahan itu seharusnya menyadari Bu, saya harus menyadari bahwa saya itu memang salah, saya sering datang terlambat. Tapi ya kemarin itu saya sedikit emosi, dan saat Bapak Kepala Sekolah menegur saya, kemudian sekarang saya ini bingung Bu, apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Saya ini benar-benar ngerasa nggak enak hati nih Bu sama Bapak soal masalah kemarin. Iya memang benar Bu, kalau yang Ibu rasakan itu pasti membuat resah ya. Kemudian Bu, untuk menghilangkan keresahan yang Ibu rasakan ini, ada tidak rencana Ibu? Saya ini pengen menemui Bapak Kepala Sekolah Bu, dan minta maaf supaya tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bapak, supaya hubungan kami tetap baik-baik saja. Kemudian bagaimana Bu Nikmah mau memperbaiki masalah ketidakdisiplinan Bu Nikmah? Nah ini Bu yang menambah beban pikiran saya, bagaimana ya supaya saya ini bisa disiplin tapi juga anak saya tetap ada pada prioritas gitu loh Bu. Ya. Menurut Bu Nikmah, ada nggak kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi kedua permasalahan itu? Sebenarnya saya itu setiap pagi ya sudah bangun pagi, dan sebenarnya saya juga sudah ada saudara Bu yang bisa dimintai tolong untuk mengantar anak saya, karena memang kebetulan anak dari saudara saya juga masuk di TK yang sama Bu. Nah, ini adalah ide yang sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Nikmah sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Alhamdulillah, seperti itu aja ya Bu ya mungkin ya. Sekarang saya lega loh Bu, Ibu udah membantu saya mengambil langkah yang tepat
untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Apalagi ini memang urusan dengan atasan Bu, nggak enak kalau misalkan terus-terusan seperti ini ya Bu ya. Ya alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya Ibu sekarang sudah merasakan kelegaan ya, dan Ibu nggak galau lagi ya sekarang ya. Alhamdulillah, Bu, tidak. Kemudian setelah rencana Ibu yang tadi nih, ada keyakinan atau komitmen yang mau Ibu lakukan untuk melancarkan jalannya rencana ini? Iya, dari tadi permasalahan saya ingin ketidakdisiplinan kehadiran saya ini nanti saya bisa mengutarakan permohonan maaf supaya hubungan saya juga tetap baik dengan kepala sekolah, dan untuk masalah kedisiplinan kedepannya saya akan berusaha datang lebih awal agar ya semuanya berjalan baik. Kemudian sebelum itu saya akan berbicara dulu dengan saudara saya ya tentang menitipkan anak saya itu Bu sebelum berangkat ke sekolah. Iya. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga dengan sudah ditemukannya ide itu, masalah yang tadinya menyangkut di beban pikiran Ibu bisa terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan perasaan lega dan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah ya Bu ya, dan rasa galau. Ya, Bu. Terima kasih loh Bu waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian saya juga sudah merasa lega. Semoga kedepannya kalau saya mendapat masalah lagi saya tidak salah langkah lagi Bu ya, supaya saya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin, sama-sama ya Bu ya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Gea, tadi saya sudah melihat Ibu coaching dengan Bu Nikmah. Iya. Saya juga sudah melihat nih proses dari coaching tadi. Jadi kira-kira menurut Bu Gea dari proses coaching Ibu gimana nih? Yang sudah saya lakukan tadi, kegiatan coaching, alhamdulillah itu sudah tercapai Bu indikator pengembangan coachingnya, yaitu yang sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Sudah ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai bentuk tanggung jawab, itu sudah ada semua Bu tadi ditemukan oleh coach itu sendiri. Jadi yang menjadi indikator dari tercapai pengembangan yang Ibu inginkan sudah tercapai atau belum Bu? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Tercapai. Nah, dari permasalahan yang telah dihadapi sama coach, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach berdasarkan hasil coachingnya Ibu? Kalau saya pribadi masih harus belajar lagi dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu. Itu tujuannya untuk menggali solusi, tapi itu ditemukan oleh coachingnya sendiri. Nah untuk pertanyaan ini kan terkadang kita susah ya Bu ya mengungkapkan pertanyaan yang berbobot yang sehingga si coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi yang perlu saya tingkatkan mungkin yang itu Bu. Oh begitu Ibu ya. Kalau begitu cukup sekian dari observasi saya untuk terhadap coaching Ibu dengan Bu Nikmah. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Ya.